Waalaikumsalam, Pak. Hari ini bersama saya sudah hadir 110 orang ya, lebih sedikit dari yang kemarin. 112. Nah, ini mau direkord, saya kira bagusnya direkord saja, belum direkam ya, tolong direkam saja. Siapa yang mau merekam? Saya, Pak. Ya, oke, sip. Udah, yang lain tidak usah ya, salah satu saja. Oke, hari ini kita akan membahas hukum Faraday. Ini rekam. Oke. Jadi saya beri judul hukum Faraday untuk endapan, gas, dan pH. Jadi saya akan membahas dulu hukum Faraday itu dipakainya seperti apa di beberapa buku, lalu saya gantikan dengan pendekatan lain. Jadi beberapa buku menyebutkan, misalnya saja saya beri contoh Cu, aki dielektrolisis sehingga menghasilkan endapan Cu. AR-nya atau AR atau bisa juga massa molar itu sama dengan massa molarnya adalah 63,5 misalnya. Sehingga lalu ada yang disebut tetapan Faraday dibulatkan menjadi 96.500. Lalu yang di beberapa buku pakai lambang W ya, sebagai weight, berat. Tapi kalau misalnya kita pakai lambang M, itu rumusnya itu sering disebut sebagai EIT per F. Ya, EIT per F. Itu salah satu buku. Siapa yang coba Bapak Ibu sekalian di chat, ini satuannya kalau mau pakai massa molar, maka satuannya adalah gram per mol ya. Massa molarnya adalah 63,5 gram per mol. Coba ditulis di chat rumus ini tulis saja ya atau tidak, mengenal rumus ini ya atau tidak. Rumus yang kelihatannya simple ini. Iya, simple ya. Jadi sebagian besar tahu ya rumus ini, di mana E-nya sering disebut sebagai E-nya itu adalah AR dibagi N. Massa ekivalen disebutnya kalau di beberapa buku, di mana N-nya adalah banyaknya elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut ya. Jadi akhirnya kita dapatkan massa Cu adalah 63,5 per 2 kali arusnya. Nah, misalnya ini dielektrolisis dengan arus sama dengan 96,5 ampere misalnya. Ya, diatur-atur supaya angkanya bagus ya. Lalu selama waktu 96,5 ini terlalu besar ya. 10 amperan lah ya. Sekitar 10 ampere, 9,65 ampere misalnya. Selama 100 detik misalnya. Ya, selama 100 detik. Maka kita masukkan ke rumus, E-nya itu adalah 9,65. Lalu kali T, T-nya adalah 100. Ini dikalikan ya. Dibagi oleh 96.000
Sehingga kita dapatkan 9,65 kali 100 itu 9650 dibagi 96.500 itu 0,1 dikalikan 63,5 jadi 6,35, akhirnya menjadi jawabannya 3,175 ya. Mudah-mudahan betul. Gram. Itu adalah rumus Faraday. Ya. Nah, ini kelemahan cara ini adalah kalau kita reaksinya adalah dengan ion negatifnya adalah misalnya saja Cl-, maka jelas ini katoda karena reduksi ya. Maka di anoda akan terjadi Cl- itu 2 Cl- menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Maka kita harus punya rumus yang lain untuk volume Cl2 ya. Kita harus punya rumus untuk volume Cl2. Itu reaksi oksidasi ya. Anoda, seandainya kita gunakan zat yang lain misalnya CuSO4, dilihat tulisan di atas itu saya tulis CuSO4, maka yang di anodanya sulfat adalah ion-ion yang tidak bisa mengalami oksidasi di anoda bersama dengan nitrat, fosfat, dan sebagainya. Oh, Pak Ricardus, hitungan saya salah ya? Coba kita lihat. 9,65 kali 100 itu 965, bukan 9650. Iya, betul. Jadi, ini jawabannya adalah 0,3175 gram ya. Nah, kalau misalnya kita pakai sulfat itu bersama fosfat, nitrat, karbonat tidak bisa, akhirnya ganti menjadi H2O ya. H2O kalau mengalami oksidasi, oksigennya yang mengalami oksidasi menjadi O2 kan ya. Tambah 4H+, tambah 4 elektron. Maka kita harus gunakan nilai N sama dengan 4 untuk setiap 1 mol 1 oksigen. Dan bisa ditanyakan selain volume O2 sama dengan berapa, bisa ditanyakan berapa pH-nya. Ya, misalnya volumenya 100 ml. Lihat lagi tulisan di atas tangan kita. Permasalahannya adalah bahwa untuk volume gas kita harus punya volume lain, rumus lain. Untuk menghitung pH kita harus punya rumus yang lain. Kita harus gunakan rumus yang berbeda-beda. Nah, kemarin ada beberapa yang sudah menyampaikan, Pak Sarwono kalau nggak salah, akan rumus ini. Ya, beliau tidak menggunakan rumus yang saya kotakkan itu, karena itu membatasi hanya untuk menghitung endapan. Maka kita bisa memulai pelajaran kita dengan bertanya. Iya betul ya. Jadi Bu Dea sudah betul ya. Jadi akhirnya kita gunakan mol elektron. Jadi mulai dengan pertanyaan berapa muatan elektron. Maka semua pasti sudah bisa menjawab sebagian besar. Muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb per partikel ya, per partikel. Ini yang saya pernah ada seorang di Sumatera sana, Sumatera lah, nggak usah saya sebut Sumateranya yang bagian mana. Profesor pada saat itu belum, dia menelepon saya, ngirim SMS atau WA lupa saya.
bertanya, saya sedang di depan guru-guru, katanya. Dia jadi pimpinan untuk guru-guru supaya lolos sertifikasi. Saya lupa, katanya, di depannya minus atau plus untuk muatan elektron, terus pangkatnya minus atau plus. Tapi yang jelas 1,6 kali 10 pangkatnya itu 19, cuma min atau plus. Di depannya min atau plus, gitu ya. Saya agak terheran-heran. Dosen memimpin pelatihan guru tapi lupa rumusnya minus atau plusnya. Ya, saya jawab di depannya ya minus ya Pak, ya Bu ya. Karena elektron bermuatan negatif, tapi pangkatnya tergantung Bu, tergantung elektron itu tidak kelihatan atau segede matahari, saya bilang. Nah, pesan bahwa kadang-kadang saya suka terkaget-kaget, ada juga yang lupa tentang, ini ngelantur sedikit. Ada percobaan Rutherford yang menyatakan, ini saya melantur dulu dikit ya, mengenai Rutherford. Ini kaitannya dengan menurut percobaan Rutherford, itu sebetulnya bukan percobaan Rutherford, percobaan mahasiswanya. Ya, percobaan mahasiswanya. Percobaan mahasiswanya itu di sini ada berkas sinar alfa gitu ya. Ini agak melantur sedikit. Di sini lempeng platina yang luar biasa tipis, lempeng logam platina, lalu ternyata 99% lintasannya lurus, sekitar 0, sekian persen dia membelok, lalu 0, sekian persen, lebih sedikit lagi persen itu dia mantul. Lalu dosen di tempat anu itu bertanya, Pak, saya lagi di depan guru-guru lagi, saya lupa sinar mana yang membuktikan adanya neutron, mana yang membuktikan elektron, mana yang menggunakan adanya proton. Alfa kan 2 plus ya muatannya. Jadi dia dalam pemahaman dia, ini karena ini membuktikan adanya neutron, ini membuktikan adanya elektron misalnya, ini membuktikan adanya proton. Padahal setelah ini salah. Jadi hati-hati, ada beberapa suka kadang-kadang kesalahannya sedemikian fatal. Itu cuma menyatakan bahwa material itu adalah ruang hampa ya, sehingga 99% lurus. Jadi saya ingin cerita nih mengenai kisah mahasiswa dari Rutherford. Jadi sebetulnya melakukan percobaan adalah mahasiswanya, yang terkenal adalah Rutherfordnya. Jadi kelihatan tidak adil ya, yang bekerja adalah mahasiswanya, yang terkenal Rutherford. Kenapa? Bingung. Bingungnya adalah teori Thomson, kan ini agak, untuk yang baru gabung, ini kita menyimpang dulu. Teori Thomson menyebutkan bahwa ada ion-ion negatif kalau misalnya dia neutron, kalau dia natrium misalnya 11 buah negatif, lalu si bolanya sendiri itu bermuatan plus 11 gitu kan, teori Thomson ya. Teori Thomson itu bukan proton dan elektron bertumpukan begini ya, bukan begini ya. Beberapa buku SMA masih ada yang seperti ini. Saya menemukan buku SMA ilustrasinya seperti ini untuk Thomson. Padahal mestinya bola positifnya 11, lalu elektronnya berupa partikel-partikel. Positifnya berupa bola. Ya, ini salah tentunya ya. Karena saya pernah bilang juga kalau yang kanan itu namanya teori roti kismis, kalau yang kiri namanya teori berondong jagung. Jadi kalau digambarkannya seperti kiri namanya bukan teori roti kismis gitu, tapi teori berondong jagung. Nah, balik lagi ke Rutherford, mahasiswanya bingung. Kalau memang seperti ini, maka karena bolanya positif, ada yang mantul. Tapi kalau sinar alfa dilewatkan, ini sinar alfa dilewatkan, sebagian besar mestinya membelok. Yang lurus malah tidak ada.
Jadi, atau kalau terlalu tebal mantul karena dia positif-positif. Jadi begini, mahasiswanya mikir, ini ada peluru positif, membentur benteng positif negatif, maka dia arahnya akan sembarangan. Kecuali kalau terlalu tipis. Kalau terlalu tipis, seperti peluru menembus tisu. Kalau menembus tisu, ya pasti akan lewat saja. Tidak ada yang mantul sama sekali. Tapi agak tebal. Nah, sekarang mahasiswanya bingung. 99% tembus, artinya seperti tisu, tapi seperti peluru kena tisu, tiba-tiba ada yang mantul balik. Bagaimana bisa kena tisu lalu mantul balik? Rutherford. Jadi itulah bedanya masih orang yang bekerja tidak berpikir dengan orang yang berpikir tidak bekerja. Yang terkenal ternyata yang berpikir tapi tidak bekerja, yaitu Rutherford, si pembimbing mahasiswa itu. Akhirnya Rutherford bilang, waduh ini ada satu, karena ada yang mantul, kemungkinan positifnya ngumpul, jadilah inti atom. Lalu 99% terus, artinya apa? Di sekitar inti atom itu ruang kosong, elektron mengelilingi, tapi ruangnya kosongnya mayoritas gitulah. Nah, itu selingan ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, beberapa sudah tahu ya. Kita bisa tanya, berapa kalau misalnya elektronnya 1 mol, muatannya berapa? Nah, coba kalau misalnya pakai pakai apa namanya? Pakai ini, pakai apa namanya? Sokratif. Tolong Sokratif diisikan muatan 1 mol elektron. Saya percaya sebagian besar pasti sudah tahu ya. Muatan 1 mol elektron itu berapa? Diisikan di situ, di Sokratif. Muatan 1 mol elektron. Muatan. Bapak Ibu pakai Sokratif? Muatan 1 mol elektron berapa? Iya, muatan 1 mol ya. Cuma 4 yang menjawab, baru 4. Iya. Oke, jadi masih ada yang salah jadi ternyata ya. Muatan 1 mol elektron. Ada yang menyebut 9,95 kali 10 pangkat 4. Ada yang jawab -1. Ada yang jawab cuma baru 8 jawaban, ini lambat sekali ya. Muatan 1 mol elektron. -1,6 kali 10 pangkat -19. Ada yang jawab itu, ada yang jawab -1 ya. Iya, jadi ternyata beberapa guru masih belum menggunakan konsep ini jadinya ya. Walaupun saya lihat cukup banyak yang sudah menjawab benar. Mayoritas menjawab benar ya. Ada yang beberapa cukup banyak menjawab 1,6 kali 10 pangkat 19. Ada yang menjawab -1. Oke lah, kita akhiri saja. Tapi lambat sekali ini menjawabnya ya. Jadi muatan 1 mol elektron itu adalah nah ini jadi penting juga untuk disampaikan jadinya ya, karena beberapa guru masih keliru. Jadi muatan 1 mol elektron tentunya 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan oleh muatan 1 elektronnya. -1 itu adalah besaran yang disebut besaran atom. Apa? Ya, besaran atom. Muatan dan pakai satuan -1 itu satuan atom disebutnya. Jadi disederhanakan, 1,6 kali 10 -19 itu akhirnya disebut -1. Plus 1,6 kali 10 -19 untuk proton akhirnya disebut +1. Jadi itu yang disebutnya satuan atom ya. Nah, ini dikali 1,6 kali 10 pangkat -19, tapi di depannya minus sebetulnya ya. Kalau kita hitung menjadi 96.400, saya lupa 470 berapa gitu ya, coulomb per mol.
Nah, ini akhirnya dibulatkan menjadi 96.500 coulomb per mol. Jadi muatannya itu adalah muatan satu elektron dikalikan tetapan Avogadro ya. Oke, jadi kalau sudah tahu begitu, sehingga soal yang di atas, kembali pada soal di atas, ada kuat arus sebanyak 9,65 ampere, lalu waktunya 100 second, lalu ada larutan CuSO4, misalnya saja ya, 0,1 molar, volumenya 100 mililiter misalnya, ya. Lalu ditanyakan A, endapan Cu berapa gram, B, volume O2 pada STP misalnya berapa liter, C, pH larutan berapa setelah elektrolisis dilakukan ya. Jadi itu yang ditanyakan. Maka caranya adalah kita pakai rumus yang dikenal di SMA yaitu di fisika, yaitu muatan listrik itu sama dengan Q sama dengan I kali T. Itu rumus sederhana saja. Kuat arus itu adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu ya. Jadi kalau rumusnya yang kita kenal adalah I sama dengan Q per T. Itu rumusnya di atas ya. Itu rumus yang sangat fundamental. I-nya adalah 9,65, T-nya adalah 100 sehingga menghasilkan 9650. Oh salah. 965 coulomb. Karena 1 mol elektron adalah sekian coulomb, I-nya tinggal nolnya dihilangkan 2 biji ya. Situ dari 500. Jadi akhirnya ini tahap pentingnya 65 coulomb dibagi 1500 coulomb. Perhatikan ini satuannya coulomb, yang bawah satuannya coulomb per mol. Tentu hasilnya satuannya menjadi mol ya. Akhirnya kita dapatkan elektronnya muatannya 1696485 ya. Oke, jadi terima kasih Pak Ricardus. 85 coulomb ya, akhirnya dibulatkan 96.500. Jadi penjelasan kepada mahasiswa, tinggalkan rumus ini kalau menurut saya ya. Ini rumus ini ditinggalkan saja, rumus yang dalam kotak merah itu. Nah, karena tidak mendidik mahasiswa untuk berpikir tapi cuma menghafal rumus. Kalau kita pakai pendekatan yang kedua, sekalian mengingatkan tentang stoichiometry ya. Jadi akhirnya setelah elektronnya 0,01 mol, nanti kita tekankan kepada mahasiswa bahwa dengan mengetahui ini maka segala hal bisa diselesaikan, tidak cuma endapan Cu ya. Jadi apapun bisa diselesaikan dengan nilai jumlah elektron yang besarnya 0,01 mol itu ya. Sehingga tidak ada satu rumus untuk menghitung massa, satu rumus untuk menghitung volume, satu rumus untuk menghitung pH, tapi semuanya diselesaikan pakai mol elektron. Sehingga untuk yang A, Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu, ininya 0,01 mol ya. Ini ketika ini habis pasti dihasilkan 0,0005 mol ya, karena perbandingannya 2:1 sehingga massa Cu adalah tinggal 0,0005 mol dikalikan 63,5 gram per mol ya, sehingga didapatkan 0,3175 gram. Jadi itu untuk menghitung massa Cu, tinggal mol elektron dikonversi menjadi mol Cu pakai perbandingan koefisien, lalu setelah itu dikalikan itu. Jadi artinya
dibagi 1000 jadi 0,6. Sebentar. Ini salah ngitung tadi ya. Di sini kan 1/100. Iya, betul-betul. Ini jadi 0,1, jadi ini 0,1 ternyata saya salah ya. Jadi ini salah nih. Di sini mestinya 0,01 mol ya, 1/100 mol, 0,01, sehingga ini kelebihan nolnya yang di sini adalah 0, ini jadi 0,005 ya. Jadi ini kelebihan 0, ini 0,005, sehingga hasilnya adalah itu ya. Yang B kita pakai karena dia CSO4 tidak bisa, akhirnya menjadi H2O. Jadi elektronnya, nah ada beberapa siswa harus ditekankan sekali nih. Menuliskan, ada beberapa siswa menuliskan di sini 0,02 mol. Kesalahannya adalah, iya Bu Mailen, jadi 0,01 mol ya elektronnya. Jadi ada yang beberapa siswa itu karena ya di situ, jadi Bu Susi ya, karena di situ 2 elektron CU-nya, sedangkan ini 4 elektron, langsung kalikan 2. Nah, ini yang harus ditekankan sekali, perbandingan koefisien hanya berlaku di dalam satu reaksi saja. Di dalam satu reaksi. Jadi ini penting untuk siswa ya. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah zat. Ingat, nama besarannya adalah bukan jumlah mol, jumlah zat ya, kemarin saya usulkan. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan jumlah zat, itu hanya berlaku dalam satu persamaan. Nah, ini juga saya usulkan persamaan kimia namanya ya. Supaya kalau ada delta H di kanannya, namanya tinggal tambah termo, jadi persamaan termokimia ya. Jadi ada delta H itu namanya persamaan termokimia, kalau tidak ada delta H-nya namanya persamaan kimia. Dalam satu persamaan kimia, perbandingan koefisien perbandingan jumlah zat. Jadi dalam satu reaksi yang Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah zat. Tapi kalau reaksi yang berbeda, pakai tidak demikian tentunya ya. Jadi ini salah gitu kan ya. Karena justru kalau misalnya pakai 2 reaksi yang berbeda dan ini dalam satu sel, maka elektron yang diberikan itu sama dengan elektron yang diterima. Jadi ini kan dia memberikan elektron ya, melepas elektron. Yang diberi adalah 0,02 mol, masa yang diterima adalah 0,01 mol. Itu paling terjadi cuma di Indonesia saja gitu katanya ya. Kalau ada bantuan Bank Dunia, bantuan luar negeri 5 triliun, atau yang diterima kok cuma 3 triliun gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk ini tidak ada manipulasi, yang diberi sekian mol, yang diterima sekian mol juga. Jadi ini tidak ada yang hilang kemana-mana gitu kan. Jadi si H2O memberi 0,01 mol, maka diterima 0,01 mol juga. Jangan pakai, nah ini nih penting sekali untuk ditekankan. Jangan pakai perbandingan koefisien dari elektron, tapi pakai prinsip yang diterima sama dengan yang diberi. Tidak boleh ada manipulasi gitu ya. Sehingga oksigennya menjadi 0,0025 mol karena koefisiennya 1:4 ya. Bisa menentukan apa namanya, berbagai hal. Nah, ya, berbagai hal itu dengan satu prinsip yang sama, yaitu menghitung dulu jumlah elektron. Kita menyebutnya jumlah elektron, bukan jumlah mol elektron. Ya, istilah yang benar ya sebetulnya. Kalau di literatur di internasional, jumlah elektron, bukan jumlah mol elektron. Ya, oke, ini ada yang mengoreksi ininya, terima kasih.
H2O-nya mestinya koefisiennya 2 karena diperlukan 2 buah atom O untuk menghasilkan O2 ya. Tapi kebetulan H2O kita tidak kita libatkan dalam perhitungan ya. Sehingga volume O2 kalau pada STP, bisa juga pada non STP ya, pakai pakai PVNRT ya. Ini 0,0025 dikalikan 22,4, akhirnya jawabannya liter. 22,4 itu satuannya liter per mol, sedangkan 0,0025 mol. Setelah dikalikan jadi liter. Yang C, kita tinggal lihat koefisien elektron sama dengan koefisien H+. Jadi koefisiennya sama dengan H+. Kesimpulannya, mol H+ itu sama dengan jumlah zat. Jumlah H+ ya, kita sebutnya jumlah H+. Jumlah H+ ini sangat sulit menurut saya ya, pakai bahasa yang baru ini. Kita pakai istilah jumlah H+, jumlah tembaga, jumlah elektron, atau jumlah zat. Ya, bukan jumlah mol, karena orang fisika tidak pernah jumlah kilogram dari mobil adalah 100 kilogram misalnya ya. Tidak usah satuannya disebut, pada saat menuliskannya baru kita tulis ini 0,01 mol. Dalam 100 mili konsentrasi H+-nya menjadi 0,01 mol dibagi 0,1 liter, sehingga menghasilkan 0,1 molar, pH-nya sama dengan 1 ya. Akhirnya semuanya bisa diselesaikan dengan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah saya lihat sebagian besar sudah menjalankannya dengan cara ini ya, tapi ada sebagian kecil yang kelihatannya belum tahu bahwa 1 mol elektron adalah sekian ya muatannya. Jadi angka 96.000 sekian itu dari perhitungan berapa muatan dari 1 mol elektron. Akhirnya segala macam bisa diselesaikan dengan dengan pemahaman ya, tidak dengan hafalan. Oke. Ya, nah sekarang ada pertanyaan, ini kebetulan ada pertanyaan, silahkan ya, enaknya pakai Google Meet bisa mengusulkan lewat chat apa yang ingin dibahas ya. Jadi kalau autoredox misalnya saja Cl2 dalam NaOH atau bukan ya Cl2 dalam NaOH. Reaksi autoredox. Jadi Cl2 dalam NaOH hasilnya menjadi, kita kurang ke kiri ini ya, hasilnya menjadi NaCl tambah NaClO. Tergantung ini nah, kadang-kadang tergantung suhunya ya. Tergantung suhunya bisa saja menjadi NaCl tambah NaClO3. Ya diberitahulah hasilnya apa ya. Kalau yang suhu rendah, suhu tinggi itu yang atas atau yang bawah? Sebentar. Oh, bukan tergantung suhu, tergantung konsentrasi, ya. Jadi tergantung kepekatan juga. Selain bisa tergantung suhu tentu. Sekarang kita lihat ya, misalnya kita pakai reaksi yang bawah sajalah ya. Misalnya yang kita pakai adalah reaksi yang ini. Ya, maka kita bisa lihat Cl2 mula-mula menjadi Cl- dulu. Dalam setengah reaksi ya, kita setarakan atom yang bilangan oksidasinya berubah. Lalu yang kedua, Cl2 bereaksi menjadi ClO3-. Ya.
Oke. Jadi bawah dengan yang atas itu ini pertambahannya 2 elektron di kiri ya. Yang kanan ini kalikan 2 juga. Ini jadi 0 bilangan oksidasinya di kiri. Oh, jangan pakai bilangan oksidasi. Kalau pakai cara setengah reaksi, sebetulnya ininya salah satu cara supaya tidak pakai bilangan oksidasi, karena tujuannya adalah supaya bisa memfasilitasi murid yang tidak terlalu nyaman dengan konsep bilangan oksidasi ya. Jadi kalau tidak nyaman dengan bilangan oksidasi, maka kita pakai cara penyetaraan oksigen dulu dengan 3H2O ya. 3H2O, lalu di kanannya menjadi tambah, nah ini contoh nih, H-nya di kiri ada 6, jadi mestinya kalau suasana asam 6H+. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau suasana asam, asamnya harus di kiri. Justru asam itu untuk mengkatalisis reaksi. Jadi H+-nya harus ada di kiri. Kalau ternyata dari penyetaraan H+-nya ada di kanan, ya, maka kita harus lakukan penetralan H+ itu. Jadi di sini tambah 6OH-, di sini tambah 6OH-. Lalu ini menjadi 6H2O. Sehingga 6H2O dengan 3H2O ini dicoret, jadi 3H2O-nya jadi hilang akhirnya, dan 6H2O-nya menjadi tinggal 3 ya. Kita coret sehingga reaksi yang setengah reaksi yang satunya, yaitu reaksi oksidasi, ini menjadi 6OH- tambah Cl2 menjadi 2ClO3- tambah 3H2O ya. Coba kita cek, oksigen di kiri ada 6. Oh, ada yang salah saya tadi. Sorry. Ini ada yang sudah, saya kenapa kok jadi 3H2O di kiri tadi? Ya, jadi kan di sini oksigennya bukan 3, oksigennya 6 ya, bukan 3. Jadi di sini 6H2O, tapi nggak masalah. Nggak masalah, saya kasih setengah aja di sini ya. Oke, Cl2-nya yang setengah, tapi ini yang kanannya yang saya hapus ya. 2 apanya koefisien 2. Sebentar. Salah. Koefisien 2 yang di kanan ini saya hapus. Oke. Ya, jadi di sini menjadi koefisien kanannya kita hilangkan. Salah, sorry. Koefisien ini saya hilangkan, ini saya tambah menjadi setengah ya. Oke, jadi kita reaksinya begitu, kita cek di kiri O-nya ada 6, di kanan O-nya ada 3 dari ClO3-, 3 dari H2O jadi 6 juga ya. Atau H-nya di kiri ada 6 buah, di kanan juga ada 6 buah, dan seterusnya, jadi sudah setara. Atau kalau mau dikalikan 2, 16OH- tambah Cl2 menjadi 2Cl. Muatannya akhirnya di sini min 12 di kiri ya. Di kanan min 2. Jadi ada perubahan dari min 2 menjadi min 12 menjadi min 2, naik 10. Jadi pasti di kanan harus tambah 10 elektron. Ya, di kanan tambah 10 elektron. Kalau pakai cara bilangan oksidasi ya gampang, Cl2 itu 0, sedangkan Cl di dalam ClO3- plus 5, dari 0 ke 5 ya 5 elektron. Kalau koefisiennya 2 ya 10 elektron, betul ya. Nah, setengah reaksi ini dijumlahkan dengan setengah reaksi ini, dengan menyamakan itu, jadi yang ini dikali berapa ya? 5 ya. Jadi dikali 5 si Cl-, jadi 2 yang dilingkari itu kita jumlahkan sehingga elektronnya menjadi dicoret ya. Karena yang di atas kali 5 menjadi 5 Cl2
5Cl2 tambah yang bawah nih, reaksi yang bawah 12 OH- tambah Cl2 menjadi 2ClO3- tambah dan seterusnya ya. Jadi ini tambah, ini tidak dikalikan, tambah 6H2O tambah yang kanan 10Cl- ya. Karena 2Cl- dikalikan 5 setara. Kita lihat muatannya di kiri min 12, di kanan muatannya min 2 dari ClO3- dengan min 10 dari Cl-, jadi min 12 juga. Setara sudah ya dari sisi muatan. Maka dalam hal ini kita lihat reaksinya 6Cl2 menjadi dan seterusnya ya. Jadi digabung ini ya. Lalu pertanyaannya tadi yang bertanya autoredox, kira-kira sisi apanya? Iya, jadi akhirnya kita dapatkan seperti itu ya. Nah, ya tinggal koefisiennya dipakai, jadi kita bisa mencari apapun. Kalau misalnya tergantung reaksinya neutron berapa. Jadi ini nanti akhirnya kalau misalnya ini kita bagi 2 menjadi, kalau di sini elektronnya N-nya sama dengan 10 ya. Untuk elektrolisis ini N-nya 10 karena tadi 10 elektron. Tapi kalau ini kita sederhanakan menjadi 3Cl2 menjadi, karena semuanya genap akhirnya, perhatikan OH-nya genap, ClO3-nya genap, H2O-nya genap, Cl- genap ya. Di ruas kiri juga walaupun tadinya ganjil 5Cl2 dengan 1Cl2 kalau digabung jadi genap. Karena semua genap kita bisa bagi 2 semua, sehingga kalau 3Cl2 N-nya sama dengan 5. Ini yang kita gunakan akhirnya ya. Kalau mau menghitung macam-macam tadi. Jadi kalau elektronnya 0,5 mol, maka Cl2-nya menjadi, kalau elektronnya 0,5 mol, pakai kuat arus tadi ya, kuat arus kali waktu dibagi 96.500, itu dapat mol elektron. Elektronnya misalnya 0,5 mol, maka Cl2-nya 0,3 mol yang bereaksi ya. Lalu pH OH-nya yang bereaksi bisa dihitung juga ya. Sehingga pH sekarang bisa dihitung. Ya. Saya ambil contoh lah. Coba misalnya, jadi 3Cl2 itu N-nya sama dengan 5, ya, tadi sudah disebut ya. Jadi kalau misalnya kita ada soal 3Cl2, kita bagi 2 aja ini semua, 6 OH- tambah panah menjadi ClO3- tambah 3H2O tambah 5Cl- ya. Lalu yang ditanyakan, ini pH-nya tadi misalnya sama dengan 13 misalnya ya. pH sekarang jadi berapa? Kalau kuat arusnya pakai tadi 9,65, waktunya selama 1000, misalnya selama 100 detik ya. Bisa dihitung ini pH sekarang ya. Caranya adalah dengan menghitung berapa mol elektron. Mol elektronnya adalah 9,65 kali 100 dibagi 96.500, jadi selalu gitu. Nah, angkanya jadi 0,01 mol, sehingga mol OH- yang ini tergantung volumenya ya. Volumenya misalnya 100 ml misalnya. Mol OH-nya berapa? Kita lihat koefisien OH- adalah ini 6, ini elektron 5 tadi ya. Elektron 5 elektron yang terlibat. Sehingga mol OH-nya adalah 6/5 kali 0,01 mol. Jadi sama dengan 0,012 mol. Sedangkan konsentrasi mol OH- awal itu sama dengan pH 13, itu artinya 0,1 molar dikalikan 100 mili, jadinya sama dengan 0,01. Artinya tidak bisa kelamaan ini.
Jadi akhirnya H2O-nya kesedot, tapi ya sudah. Tapi ini bukan elektrolisis, ini reaksi autoredoks. Sorry. Ini semua salah nih ya. Karena ini kan reaksi autoredoks, jalan dengan sendirinya ya. Jadi paling-paling yang ditanyakan tidak, ini salah, sorry, ini salah nih. Ya, kecuali kalau ini contoh saja, kalau misalnya ada pH dari OH-, lalu dia berupa reaksi elektrolisis, caranya seperti itu ya. Tapi kalau ini jelas salah. Ya, saya hanya salah. Ini saya harus sampaikan tadi, aku ada kesalahan di situ karena dari awal pertanyaan tentang autoredoks ya. Nah, terus mengenai sebagai penutup ini kita sampai jam 11 lebih 10 aja. Nah, kalau proses penyepuhan ditanyakan ketebalan endapan ya. Oh iya, delta G tidak dibahas di SMA ya, sayang sekali ya. Jadi potensial sel itu. Jadi ini yang disampaikan sedikit, ini yang disampaikan oleh Pak Irwan itu ya. SMA tidak dibahas ya mengenai direct latimer ya. Mengenai direct latimer pakai itu. Poinnya adalah potensial tidak bergantung pada koefisien, tapi delta G yang dipengaruhi oleh koefisien ya. Kalau koefisien kita kalikan 2, tidak menyebabkan potensialnya berubah, tapi menyebabkan perubahan delta G. Sayangnya delta G tidak dibahas. Betul nggak? Di kurikulum SMA ada delta G atau tidak? Coba tuliskan ya atau tidak. Tidak ya, jadi artinya memang terpaksa kita tidak bisa membahas kalau kita tahu FE 2 plus menjadi FE, lalu F3 plus menjadi FE, ditanyakan dari F3 plus ke FE2 plus itu tidak termasuk silabus SMA gitu kan ya, jadi itu di luar. Ya, kecuali yang untuk itu. Nah, sekarang ada pertanyaan ketebalan. Ketebalan tergantung luas permukaan ya. Jadi misalnya kalau kita punya CU tadi sama dengan 0,3175 gram. Ya. Tebalnya berapa milimeter? Tebalnya kalau luas permukaan yang ini cairan, luas permukaan yang dilapisi oleh CU adalah misalnya A-nya sama dengan 10 cm persegi misalnya. Ketebalannya berapa? Maka kita harus punya massa jenis ya. Massa jenis CU itu nah, untuk Bu Neti, sebentar sebelum saya teruskan ini. Tadi Bu Neti, hukum Faraday. Hukum Faraday. Maksudnya yang mana? Hukum Faraday yang mana? Oke, kalau gitu delta G kita bahas lah ya habis ini. Kalau ini jadi akhirnya pakai rho. Massa jenis CU berapa? Ada yang tahu? Coba dituliskan massa jenis CU. Kalau massa jenis air kan 1 gram per mililiter. Kalau massa jenis itu bukan, itu 63,5 massa atom. Kalau massa jenis 8,96 ya, oke lah ya, 8,96 gram per centimeter kubik. Jadi kalau ini kita jadikan rho itu massa per volume. Jadi volumenya adalah massa per rho kan ya, tinggal diolah saja rumus di atas. Jadi volume dengan rho-nya ditukar tempat. Ini 0,3175 dibagi rho-nya adalah 8,96. Ini gram per centimeter kubik. Ini adalah gram, sehingga volumenya menjadi, kita bisa hitung
volumenya sama dengan sekian sentimeter kubik. Nah, langsung masuk ke rumus volume itu adalah tebal kali luas ya. Tebal itu biasakan jangan pakai T, jangan pakai bahasa Indonesia ya. Luas itu area kan, tebal itu D ya. D itu ketebalan. Depth sering ini ya. Atau istilah lain apa ya? Ya anggap aja itulah ya. Jadi akhirnya ini kita tahu, akhirnya kita bisa D-nya sama dengan sekian sentimeter yang bisa diubah menjadi milimeter, tinggal dikalikan 10. D untuk diameter juga memang ya. Tapi dalam kasus ini D itu tebal. Tebal itu bahasa Inggrisnya apa lupa saya. Satuannya ini sentimeter jadinya ya. Sentimeter, karena sentimeter kubik tadi volumenya kan, karena massa jenisnya gram per sentimeter kubik. Belakangan baru kita kalikan 10 untuk supaya satuannya menjadi milimeter. Selesai ya, jadi ketebalan dari pelapisan itu tinggal pakai rumus massa jenis sama dengan massa per volume, sehingga volume sama dengan massa per massa jenis ya. Oke. Nah, sekarang mengenai delta G. Iya, jadi misalnya kalau kita punya ini yang penting sekali untuk kalau kita punya reaksi Fe2 plus Fe tambah 2 Ag plus, coba tolong tuliskan Ag plus Ag itu berapa E0-nya dan Fe2 plus Fe itu berapa E0-nya. Tadi saya lupa ini. Ini Aki ya, AgNO3 misalnya yang dipakai menjadi Fe2 plus Aki tambah 2 Ag padat. Itu reaksinya ya. Ag 0,8 ya. Kalau Cu kan 0,34. Kalau Fe2 plus berapa? Fe2 plus ada yang tahu? Tadi di atas sudah ada yang menuliskan. Fe2 plus menjadi Fe itu 0,41, min 0,41 ya. 44. Mana yang benar? 41 ya, mudah-mudahan. Kalau ada 4441. Ambil aja salah satu lah 44 ya. 44. Jadi akhirnya kita tahu Fe2 plus menjadi Fe itu E0-nya adalah 0,44 minus di depannya ya. Sorry, minusnya kelupaan. Sedangkan Ag menjadi Ag plus menjadi Ag itu adalah E0-nya sama dengan 0,80 volt. Sehingga karena ini reaksinya dibalikkan, yang ini nih reaksinya dibalik ya. Reaksi menjadi Fe menjadi Fe2 plus kan reaksinya dibalik yang atas, sehingga E0 sel itu sama dengan E0 Ag plus Ag dikurangi E0 Fe2 plus Fe. Jadi jangan pakai E0 untuk Fe menjadi Fe2 plus yang tandanya diubah, jangan. Kita biasakan untuk katoda dikurangi anoda, ini katoda ya. Reaksi katodanya adalah Ag sehingga ini menjadi 0,80 dikurangi minus 0,44. Itu cara yang dibenarkan oleh IUPAC ya, pakai selisih, karena di fisika kalau potensial pakai selisih potensial gitu ya. Sehingga di sini menjadi 1,24 volt ya. Itu E sel. Perhatikan bahwa walaupun ini dikalikan 2 ya, supaya sama. Ini kalikan 2, ini kalikan 2 ya. Potensialnya tetap sama. Potensial tidak bergantung pada berapa banyak
zatnya, tapi bergantung pada konsentrasi. Selama konsentrasi masih 1 molar, tetap 0,8 volt, walaupun jumlahnya kuat kali 2 kali lipat. Ya. Jadi gini, kepada murid kita bisa ilustrasikan baterai. Baterai itu isinya zatnya itu-itu juga, tapi baterai yang AAA yang sangat kecil, dengan yang AA agak besar, dengan yang lebih besar lagi, semuanya 1,5 volt. Tidak bergantung pada berapa banyak zatnya. Jadi ini juga kalikan 2, potensialnya tetap 0,8 volt. Itu yang membedakannya dengan delta G. Nah, kalau pakai delta G, koefisien 2 kali lipat, delta G-nya 2 kali lipat. Coba kita hitung sekarang. Ag plus Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Delta G-nya adalah min NFE. N-nya 1 ya, min 1 kali 96.500 kali 0,8. Hasilnya adalah min NFE ya. Nah, ini untuk yang olimpiade, memang kalau di luar negeri delta G masuk itu SMA. Masuk SMA. Entropi juga masuk di SMA. Jadi ini 96.500 dikalikan 0,8. Jadi sama dengan 77.200. Jadi akhirnya delta G-nya adalah minus ya, karena intinya plus 0,8. 77,2 kilojoule per mol gitu ya. Sedangkan Fe 2 plus Fe menjadi Fe, itu delta G-nya bisa dihitung min NFE juga, tapi N-nya 2 sekarang. 2 dikalikan 2 kali berapa ya? 96.500 ya. Lalu dikalikan 0,44. Jadi hasilnya adalah 84. Jadi plus tapinya di sini. 84. Jadi yang minus itu lebih spontan daripada yang plus. Karena itu Ag lebih mudah mengalami reduksi daripada Fe ya. Jadi di sini 8,4,92 kilojoule per mol. Gitu. Nah, perhatikan dari 2 delta H ini untuk delta G yang Ag plus Ag ya. Ya. Sedangkan yang bawah itu, nah kita coba kita lihat 2 data tersebut. Sehingga kalau kita punya reaksi Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron, sedangkan Ag plus tambah elektron menjadi Ag, maka kan kita seperti biasa ini kali 1, ini kali 2 gitu ya, menjadi akhirnya Fe menjadi, saya tulis setengah reaksinya dulu lah ya, saya tuliskan reaksinya, setengah reaksinya, jadi di sini 2 Ag plus tambah 2 elektron menjadi 2 Ag gitu ya. Sehingga 2 elektron ini kalau kita jumlahkan, 2 elektronnya ini bisa dicoret. Delta G-nya, perhatikan, di sini delta G-nya sama dengan 4,92. Ini delta G-nya sama dengan apa nih? Delta G-nya sama dengan berapa ini? Sebentar, tadi, 77,2 ya. Min, bukan 77 akhirnya. Karena kalau kalikan 2, 77,2 dikali 2. Jadi sama dengan min 154,4. Jadi perhatikan di sini. Perhatikan di sini, kalau pakai E0, E0-nya pakai E0 yang tidak bergantung pada koefisien ya. Mau dikalikan 10 pun reaksinya tetap saja E0-nya sekian, tidak berubah. Tapi kalau pakai delta G-nya berubah. Sehingga delta G sel jadi berapa? Itu sama dengan tinggal jumlahkan itu. Coba kita hitung jadi 84,92 di apa?
dikurangi 154,4. Hasilnya adalah min 69,48 kilojoule per mol. Kalau jadikan joule, jadi delta G sama dengan min NFE. Kalau ini delta G-nya delta G cell, maka E-nya E cell. Akhirnya menjadi, ini delta G-nya adalah 69480. Ini sama dengan min 2 kali 96500 kali E cell. E cell-nya itu sama dengan 69480 dibagi 96.500 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,36. Nah loh, beda. Sebentar, ada yang salah ini. Min NFE. Ini kayaknya salah ngitung ya. FE-nya adalah, FE-nya 84,92. Ininya kalikan 2 karena koefisiennya kali 2. Ya, bentar. Iya, 0,8, betul. 0,44, betul. Sehingga ini jadi, coba dicek, ada yang salah tidak? Hasilnya jadi 0,36 ya. E-cell-nya adalah plus 0,36 volt. Oh ya benar ya. Kalau kita pakai, benar. Kalau kita pakai ini tadi, ini yang saya salah hitung nih. Oh, sebentar. Hati-hati, ini ada yang salah ini. Ini kan dibalik reaksinya. Ya, Ag plus Ag kan delta G-nya adalah minus Ag plus Ag ya. Fe-nya adalah 0,84, tapi di sini reaksinya dibalik. Ini hati-hati nih. Kesalahannya di sini. Ini jadi pakai tanda minus. Sorry, karena dibalik. Fe menjadi Fe2 plus, kan delta G-nya harus minus. Ya. Sehingga di sini menjadi minus, ini salah ini jadinya. Ya, jadi 84,92 dikalikan oleh itu. Silahkan dihitung hasilnya, akhirnya ini salah ini. Ya, silahkan dihitung ini hasilnya berapa. Ini jadi akhirnya bukan 0,36 tapi 1,24 volt, bisa dihitung ya. Nah, jadi artinya maksud saya begini. Kalau kita punya reaksi reduksi, untuk reaksi reduksi delta G sama dengan, maksud saya beginilah. Maksud saya begini. Tadi aja kita sebut Fe2 plus Fe gitu ya. Fe2 tambah 2 elektron menjadi Fe. Ini kan delta G-nya sama dengan min N1 kali, anggap Fe2 plus Fe dengan Ag plus Ag itu adalah, yang ini kita anggap sebagai E01, ini kita sebut E02. Maka delta G-nya ini N2 kali Fe02. Yang ini delta G-nya sama dengan min N1 Fe01. Gitu kan ya? Gitu. Ya. Terus setelah itu kita cari delta G total sel, itu sama dengan yang ini tetap, yaitu min N1 kali Fe01, yang ini dibalik ya, si Fe, karena reaksinya Fe menjadi Fe2 plus, jadi plus N2 kali Fe02. Jadi sekali lagi, Fe reaksinya dibalik, Ag-nya tidak, tapi yang ini
yang apa namanya, yang AG ini kita geser dikit ke kiri minusnya, di sini dikalikan 2 gitu ya. Dan E-cell-nya mengikuti N yang besar, N1 dengan N2 gedean yang N1 itu 1, N2 itu 2 ya. Jadi ngikutin N2 kan, jadi di sini delta G cell-nya itu min N2 kali F. Jadi sama dengan ini semua. Yang menarik adalah N2 itu ternyata angkanya 2, ini angkanya 2, ini angkanya 2 semua. Jadi ini semua bisa dicoret akhirnya. Jadi akhirnya F-nya juga dicoret gitu ya. Akhirnya E-cell itu adalah E02 dikurangi E01, N-nya hilang gitulah ya. Jadi akhirnya delta G-nya yang harus dikalikan. Tapi kalau kita balik ke E-nya, hilang semua akhirnya, coret-coret gitu kan ya. Jadi sama. Jadi cukup reduksi dikurangi oksidasi. Akhirnya salah. Karena ini ada minus di depannya ya. Jadi akhirnya N01 kurang N02. Sekarang latimer. Kalau latimer itu maksudnya kalau misalnya MnO4- menjadi MnO2 misalnya. Ini E01. Ya. Lalu MnO2 menjadi Mn2+. Ini E02. Ini terakhir ya, saya teruskan dikit untuk kalau sekarang kita ingin tahu bagaimana MnO4- menjadi Mn2+. Ya. Bisa saja sih ini kita sebut E03. Bisa saja E01 dan 2 yang diketahui, E03 yang ditanyakan. Tapi lebih masuk akal yang ditanyakan adalah ini sebetulnya. Lebih masuk akal. Kenapa? Oh enggak. Semuanya bisa ya. Bisa aja 2 diketahui, 1 ditanyakan gitulah ya. Nah menariknya adalah, kalau misalnya ada soal seperti ini elektronnya nanti dari plus 7 menjadi plus 4, ini 3 elektron. Bapak Ibu sekalian lihat ya, 3 elektron. Kalau ini Mn2 menjadi NO2+, itu 2 elektron. Ya. Karena Mn plus 4 menjadi plus 2. Sedangkan yang ini plus 7 menjadi plus 2. Jadi ini 5 elektron. Ya. Ini dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Perhatikan beda antara penjumlahan ini tadi Fe menjadi Fe2+ tambah 2 elektron, lalu ini Ag+ tambah elektron menjadi Ag, gitu. Di mana penjumlahannya adalah tanpa elektron. Ya. Jadi kalau tanpa elektron, maka E0-nya tinggal di koefisien tidak mempengaruhi, ya. Jadi ini koefisien tidak mempengaruhi. Kalau hasilnya tanpa elektron. Yang ini hasilnya, yang bawah itu reaksinya, ada elektron jumlahnya. Kalau ada elektron, artinya kita tidak bisa pakai ini tinggal dijumlahkan saja, nggak bisa. Karena masih ada elektron. Jadi bedakan antara, saya ulangi, reaksi dengan setengah reaksi, hasilnya adalah reaksi penuh. Ini reaksi sel, ya kan? Maka itu koefisien tidak mempengaruhi. Kalau kita menggunakan, kalau pakai delta G, koefisien mempengaruhi. Itu prinsipnya ya. Pakai delta G koefisien mempengaruhi, kalau tidak
Kan tidak mempengaruhi. Ya, itu kalau riset. Tapi ini setengah sel, hasilnya tetap setengah sel. Ini sesuatu yang berbeda. Belahan N0 sederhana. Kenapa? Sekarang kita pakai delta G. Ini, yang ini delta G2, ini delta G3. Maka rumusnya adalah delta G1 tambah delta G2 sama dengan delta G3. Delta G0 ya, semuanya pakai 0. Lalu delta G1 rumusnya apa? Min 3 F E01. Delta G2 min 2 F N-nya 2 soalnya kan. E0 E02. Sedangkan delta G3 adalah min 5 F E03. Akhirnya F-nya dicoret. Hasil akhirnya adalah 3N01 tambah 2E02 sama dengan 5E03 sebagai rumus deret Latimer. Maksudnya deret dari reduksi ya. Dari MnO4- menjadi MnO2 menjadi Mn2+. Jadi ini hubungannya. N itu penting jadinya kalau untuk jumlahnya adalah setengah sel lagi. Ya, itu sudah dibuktikan pakai delta G. Pakai rumus NFA. Jadi, contoh yang tadi dituliskan oleh Pak siapa tadi di atas, Pak Ricardo atau siapa itu yang di atas mengenai FE. Jadi kalau misalnya kita punya FE3+ menjadi FE2+ FE, ya, ini misalnya saja ini E02, sini adalah E0. Rumusnya apa? Dari FE3+ ke FE2+ E01, dari FE2+ ke FE E02, dari FE3+ ke FE, mana hubungannya? Maka hubungannya adalah nah, kalau tidak bisa F 3 elektron menjadi Fe2+ ya. Fe2+ tambah 2 elektron menjadi Fe. Bahkan ini N01, ini N02, di sini N03. Fe3+ ini dicoret ya. Gitu. Fe tambah 3 elektron menjadi Fe. Tadi saya bilang, di sini elektronnya hilang, maka ini tidak usah pakai koefisien. Langsung N01 tambah N02 sama dengan N03. Ya, tapi ini kan ada hasilnya bukan reaksi penuh, tapi setengah reaksi, masih ada elektronnya. Maka pakai prinsip tadi. Ini berapa elektron? 1 elektron. Sini 2 elektron. Yang ini 3 elektron. Maka rumusnya adalah N01 tambah 2 N02 sama dengan 03 ini. Ya. Jadi itu untuk, saya ulangi, kan masih ada elektron. Ya. Tapi kalau setelah jumlahkan hilang elektronnya, N0 sel sama dengan N0 katoda, 0 anoda. Ini artinya sebetulnya minus karena dibalik ya. Perhatikan di sini tanpa N atau tanpa tanpa N. Itu.
Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi perbedaan antara hasilnya berupa sel dengan hasilnya berupa setengah reaksi yang lain. Berupa sel tidak ada angka di depan N0. Yang berupa setengah reaksi lain ada angkanya. Ya. Jadi secara umum menjadi B, menjadi C, ini semuanya reduksi ya. Ini N1 elektron, ini N2 elektron, maka 1 ini E02, sedangkan dari sini ke sini E0, N03, maka rumusnya N1 tambah N2 N03 sama dengan N1 N01 tambah N2 N02, gitu kan ya? Ini rumus akhirnya. Oke. Saya kira itu ya, tapi kalau campuran berapa elektrolit di elektrolisis, ini ada pertanyaan terakhir saya jawab ya. Mengenai pelapisan emas saya kirim di itu saja di apa namanya di grup ya, tapi intinya pelapisan emas itu kan kita harus menggunakan larutan AU Cl3 ya. Ini menjadi misalnya menjadi AU3 plus tambah 3 Cl min. AU itu sulit untuk dioksidasi karena yang teroksidasi itu adalah air ya, untuk menjadi oksigen ya. Makanya harus disediakan Cl3 di mana nanti AU3 plus-nya itu menjadi U. Oke. Garam sianida dengan iya, jadi bisa juga dengan cara memaksa untuk terjadinya kompleks ya. Sianida itu adalah ligan yang sangat kuat ya. Nanti di grup sajalah. Jadi saya akan bahas satu terakhir saja. Kalau larutan elektrolit di elektrolisis, apakah yang mengendap duluan itu sesuai dengan harga KSP? Nah, ini yang susah ini. Harus dilihat ini Bu Aulia. Dilihat mana yang potensialnya paling memungkinkan untuk terjadinya I. Jadi cari kan delta G sama dengan min N F. Kita harus pakai delta G sama dengan min N F. Oke. Mana yang E-nya paling memungkinkan, paling negatif. Rumus Nernst E sama dengan E0. Apa namanya? Rumus Nernst kan gini, terakhir ini untuk menjawab Bu Aulia. Jadi kalau misalnya kita punya reaksi, kan kita punya rumus delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Ini yang dibahas ini penting sekali sebetulnya. Q itu adalah kanan bagi kiri ya. Q ini kanan dengan dipangkatkan koefisien. Jadi delta G rumusnya adalah min E sama dengan delta G0 min N F E0. Oh ya, baru akan berubah menjadi K. Ini menjadi K delta G-nya 0. Ya. Jadi kalau delta G-nya nilainya 0, artinya setimbang. Kalau setimbang, akhirnya 0 sama dengan delta G0 plus RT ln. Sebelum delta G-nya sama dengan 0, maka rumusnya bukan RT ln K, tapi RT ln Q. Walaupun sama-sama kanan bagi kiri. Cuma yang satu kanan bagi kiri ketika setimbang, yang satu kanan bagi kiri ketika belum setimbang. Nah, ini akhirnya dipakai rumus gini kan. Oke. Ln kanan
Jadi akhirnya kita bagi min NF, jadi E sama dengan E0 min RT per NF kan bagi kiri. Inilah yang disebut persamaan. Jadi persamaan Nernst itu diturunkan dari delta G lagi, ya. Jadi QC sama KC bedanya adalah QC itu belum setimbang atau belum tentu sudah setimbang, sedangkan KC sudah setimbang, ya. Jadi QC itu belum setimbang, KC sudah setimbang, gitu. Ya, jadi akhirnya rumusnya sama, QC sama KC, tapi sama-sama kanan bagi kiri, tapi keadaannya berbeda. Yang satu keadaan belum setimbang, artinya delta G-nya belum 0 nih, delta G yang di ruas kiri ini, yang saya lingkari itu belum 0, itu pakai Q. Tapi kalau dan kalau pakai rumus ini, jangan pakai QC, KC, QP, KP. Jangan. Yang dipakai adalah tetapan kesetimbang termodinamika. Artinya, kalau misalnya ada reaksi menghasilkan E2 gas, lalu tambah Cu2+, di kirinya ada Zn2+, misalnya ini ngarang aja ya, misalnya di kiri ada Cu2+, gitu ya. Maka lonnya itu di kanannya adalah tekanan O2 dikalikan konsentrasi Zn2+, jadi konsentrasi Cu2+. Ingat, kalau kaitannya dengan delta G, Kp bukan Kc, gado, ya, kagado-gado. Kalau gas pakai atmosfer, kalau larutan pakai molar, dan atmosfer kali molar dikali-kalikan. Untuk yang ikut Olimpiade perlu tahu ini karena ini termasuk dalamnya. Jadi harus Kp bukan Kc, tapi K campur aduk. Saya kira itu saja. Terima kasih. Nanti sisanya di lewat. Mulainya juga telat tadi ya, lebih 17, jadi sudah lewat 1 menit ya dari jadwal. Nanti kita diskusikan di sana. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kakak. Assalamualaikum.